Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Pagi ini, izinkan saya mulai sebuah cerita. Kisah cerita ini pernah diceritakan oleh seseorang yang menurut saya spesial, karena saya sudah kenal dia lama. Meskipun tak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi saya sudah menganggapnya abang, saudara sendiri. Sudah lama saya tak main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu nyari kerja serabutan. Dan hari ini saya datang lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang yang entah kenapa selalu membuat saya rindu, kangen wajangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut saya menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu saya ingat. Cerita tentang Desa Gondomayit, Desa Edan, Desa Gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan ya opo? Gila bagaimana? Saya bertanya, penasaran. Ya opo gak edan? Bendino ono ae sing mati. Nek gak mati, jarene tondo balak. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat saya semakin penasaran, sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Sini, saya melihat Mas Damar, melihat Mas Erik. Rik, iki lo cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen, sing nyasar go desa Gondomayit. Rik, ini loh ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit. Wah, tenang Mas Erik, tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan saya bisa menangkap raut wajah ngeri itu dari alisnya. Jek dieling-eling ae, wis lalikno ae, masih diingat-ingat saja, sudah lupakan, kata Mas Erik. Mendengar itu, saya pun langsung mohon. Sejujurnya saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh saya sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa saya akan bayar kopi ditambah rokok untuk bercerita. Saya pun menyanggupi. Disinilah saya melihat wajah Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Saya mengenyitkan dahi. Roh daerah Kidul Gunung. Kamu tahu daerah di utara gunung. Saya mengangguk. Yo, go kono desane. Di sanalah desa ini. Desa itu berada dan disinilah cerita dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di universitas, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6
bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus orang diri, Mas Erik, ketua mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas, salah satu tempat untuk melatih stamina. Karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena mungkin ini bukan jalur pendakian resmi. Ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada 1 batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes, ngene ae loh Mar, tinggalan KTP, go kene, tulisan pesen bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono sing ero sampai kapan petugasnya gak ono kan. Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya datang. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Jare Mbah Kudam, nek gak ono swara, biasane ono memedi. Kalau kata mbahku, kalau gak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngono. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sendiri tadi tidak tenang.
Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun yang di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sendiri tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduku atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Mas Damar. Sampai akhirnya ia mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. "Rik," panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. "Opo? Apa? Pitik?" "Pitik? Ayam," kata Erik mengulangi. "Krungu ora ono suara pitik? Dengar tidak ada suara ayam?" Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. "Ora ono, gak ada," kata Erik. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan, yaitu didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu salah dari mereka. Sudah disawang, incar. Sedari tadi, degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. "Jancuk, ambu semboja, sialan, bau bunga semboja." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti kebiasaan Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Damar yang ingin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat tatapan terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan sempat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah saat itu. Erik sadar sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan ini. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran.
Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ono opo, Rik? Ada apa, Rik?" "Gak ono, gak ada." Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah seketika kami di tanah lapang, yang artinya pos 2 atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang. Sesuai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu, dan hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejer seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan, sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisi ke Mas Erik. "Yo opo, Mar? Iso lanjut ora?" "Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak?" Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. "Jancuk, kena opo wen? Sialan, kenapa dengan kamu ini?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. "Gak roh, Rik, gak tahu, Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menerus Mas Damar tersadar di pohon. Pikirnya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa tesisnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada yang aneh dan entah
Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang ditenggukan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayat yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Mas Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati, berajut sebagai pinggirannya. Hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalan lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Nopo niku? Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibat Mas Damar diselentik, dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir. Awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi merintih kesakitan. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin, dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia mengikuti kamu. "Wangi apa yang kamu cium?" tanya si nenek. Mas Erik pun menjawab, "Sembojo." Si nenek mengangguk, "Rapopo nek sembojo, gorong ambu batang yo kan, nek itu baru bohoyo. Tidak apa-apa kalau semboja, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." Sebenarnya kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa alus. Tapi karena saya nggak bisa pakai bahasa Jawa alus, pakai bahasa Surabayaan ya, mohon maaf. Terus yo nopo Mbah, sampai kapan kulo bakal ditututi? Lalu bagaimana Mbah, sampai kapan saya akan diikuti? Engok ngalih dewe. Biarkan saja
nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah. Benar, rupanya di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh. Berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Si Mbah mempersilahkan masuk. "Turokno kuno, sekancamu. Tidurkan dulu temanmu di situ." Si Mbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Ada sebelumnya. Ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Si Mbah keluar. Di tangannya ada kendi. "Ngumbi iki." Terus pas ngumbi ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul yo le. "Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak." Berusaha sekeras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Saiki mlebu ae nang omah, ojo metu sik, ben balasadone ngalih dhisik. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu biar bencananya bisa pergi." Mas Erik tidak paham maksud si Mbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Mbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Si Mbah tampak ngobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya "wayahe, sedo, bolo, randak. Giliran mati, saudara, ilmu." Habis itu pintu ditutup. Si Mbah kembali masuk dan mengambil kain, selalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badai pundi Mbah? Mau kemana Mbah?" Saat itulah si Mbah menawarkan, "Mas Erik, apakah kamu ikut?" Tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayat yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Mbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan.
Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan, dan ketika keranda itu dibuka, Mas Erik hanya diam membengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Mbah. Jancok batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin dia salah lihat. Saya yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya opo yo Mas? Cacing dikubur iku podo mbek cacing gedor lawang mbah iku. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis dengan anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya lama, lalu mengangguk. Gak mungkin kata saya mencoba berkilah. Namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan yang mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Saya nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya Mas? Cah iku wis mati opo durung asline? Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang ada dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih berkatuk-katuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seseorang wanita tua menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran tesisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah. Mbah buyutnya yang juga mengenakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu, meski tidak sopan rasanya. Penasaran Mas Damar itu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu sampai pandangannya menangkap kotak dengan ukuran majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Damar pun mengangkatnya. Namun
Perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih bertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan mantap ngeri pakaian itu rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekak menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih matung ketakutan, benar-benar mengeraskan syarafnya hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekak panik. Dilihatnya, si Mbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat si Mbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saya lihat terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek rak roh opo-opo, ojo grusak-grusu yo le. Nyowo ono regane. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar sedari tadi si Mbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya rung dibuka iku loh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa edan, desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah si Mbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki si Mbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan si Mbah. "Le, kamare
Wis siap ke Mbah. Nah, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa, tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh, namun sangat tipis seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik ayam yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, krungu ora? Mar, denger apa enggak? Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya pocong ora? Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu, jarene suara pitik iku nunjuke nek ono pocong nggo sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya kalau terdengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini." Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Deso iki gak beres, ayo minggat ae, dekmu wis gak popo toh. Mar, desa ini gak beres, ayo pergi saja, tesismu sudah gak apa-apa kan?" Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakan, "Rek, koyo Simbah iki." Rek, sepertinya Simbah belum selesai melanjutkan kalimat itu. Tiba-tiba mata Mas Damar menangkap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. "Rek, minggat ae tekan kene. Rek, ayo kita pergi saja dari sini." "Opo toh? Ono opo? Ada apa?" Go jendelo. Di jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. "Go jendelo ono si Mbah. Di jendela ada wajah si Mbah." Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya si Mbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Kate, nengin ditole, mau kemana nak?" Mas Damarlah yang pertama maju. "Mbah, ngapunten, kulo badhe mantuk Mbah. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." "Mulih ning ndi? Pulang kemana?" "Ten griya kulo Mbah. Ke rumah saya sendiri Mbah." Si Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk lalu membungkuk, menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wis waras, Le. Penyakitmu sudah sembuh kan, nak?" Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Eriknya kemudian maju. "Mbah, panjenengan sinten asline? Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondo Mayit, desa perenggut nyawa," kata si Mbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wis mlebu desa iki, ra bakal iso mulih, Le.
Wis nuruto omongan si Mbah. Siapa yang sudah masuk desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Krungu suara itu, Le. Kalian mendengar suara itu, nak? Roh artine. Tahu artinya. Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah si Mbah. Mayit pocong. Setelah mendengarkan itu, seolah ada sesuatu yang membuat penasaran Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu, serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Si Mbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Si Mbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, menjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Si Mbah mulai bergerak. Kedua kaki si Mbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat-kamit, entah apa yang diucapkan. Si Mbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari merancau, "Janco, Janco." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Kok buri ono lawang, Rek? Di belakang ada pintu, Rek," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan si Mbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun segera ia tepis pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah petak-petak, tanaman singkong, aroma semboja masih tercium menyengat. Anehnya hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melok aku, Mar. Ikut aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini sepertinya memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik. Opo ono hubungane? Kain kafan, Rek. Apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. "Go kotak sing nang pawon, akeh kain kafan ditumpuk. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan." Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, tali pocong. Krungu, Rek, Rek, krungu ora, Rek?" Terdengar apa tidak, Rek? "Krungu opo? Terdengar apa?" "Tali pocong, tali mayit." Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar. Mayite, tali poconge. Tali pocong di mayatnya. Urung ono sing dibuka. Belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. "Kuburannya ning endi? Kuburannya di mana? Nang kono."
Di sana. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu, Mas? Tanya saya yang penasaran. Mas Damar menatap saya, mencoba berpikir sebelum bilang. Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah kegelapan hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasnya manusia normal, mana yang gak ketakutan, diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan kanan, sembari mendengar mereka mengatakan, "Tali pocong, tali pocong, tali pocong," di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk, tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat sekali, sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam-ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembuco yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar sembari melihat kesana kemari, hingga Mas Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kuno, mayit sing dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. "Asu!" teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. "Lah, iku lak simbah," katanya. "Lah, iku tak simbah," katanya bukan takut lagi. Tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru saja. Yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Si Embah yang sedari tadi bersaut-saut mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma semboja yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua siap menciumnya. Sangat jelas. "Ono opo sih ambek alas iki? Jancuk, ada apa sih dengan hutan ini?" Disitulah entah kenapa kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma semboja itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelebat suara meraung keras sekali, seperti suara macan, tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun. Tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. "Sampean-sampean yang tinggalkan KTP di pos 1 ya? Kalian yang ninggalin KTP di pos 1. Mereka pun menggaruk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok, nekate nggo lapo lewat kene.
Lewat. Lah iso sih. Bodoh, kalau mau naik kenapa lewat sini? Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda paruh baya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip toh awak-awak iki, masih hidup ya kalian-kalian ini. Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wis, critakno kabeh nang diae awak-awak iki rong dino iki. Sudah, ceritakan saja kemana kalian selama 2 hari ini. Pak, kata Mas Damar, ono deso yo pak, ngono kene ada desa ya pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ono, kata si bapak. Ada. Si bapak terdiam lama, sementara menjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, nang di ono deso pak? Nek villa akeh neng kene. Di mana ada desa pak? Kalau di sini villa banyak pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Opo bener awak-awak meh loro sing munggah lewat kene? Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk. Syukur, kata si bapak. Alas iki pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau roh bahwa nang alas iki ono nggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing kramat, sing kabare ono desa nang jerone kuno. Jenenge desa iku Desa Gondo Mayit. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat yang dikabarkan bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondo Mayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarnya. Wajah mereka semua tegang. Masalahe ra ono sing eruh nang diwit iki. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untunge awak-awak gak keblobok nang desa iki ambek gowo awak ganjil sampai iku kedaden biasane siji ra iso mule. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, opo sing mbek rasakne saiki? Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya. Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapatkan musibah. Si bapak hanya diam. Tampak dia terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam, si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, tesisnya yang membesan perlahan kembali normal. Mene, ojo nguyu sembarangan nggih. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandet
Ning desa niku enten simbah wedok sing sempet ngejar kulo badhe rencang kulo. Niku sinten nggih? Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir. Kemudian berucap, Sartih, Sartih, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, si Sartih itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh si mbah ini. Si mbah ini menungso toh, Pak. Si mbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik sambil berkesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris makanan hingga membawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita tersebut, satu yang saya pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat saya harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.